Tadi oleh saudara MC, ceramah saya malam ini diberi judul. Judulnya apa? Siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mengapa ada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau ditanya begitu, jawabannya simpel. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang suka maulid, yang suka ya Nabi itu Ahlus Sunnah. Kalau gak suka, berarti bukan Ahlus Sunnah wal. Itu jawaban paling simpel. Kalau lagi acaranya tahlilan, ditanya Ahlus Sunnah siapa? Ahlus Sunnah orang yang suka tahlil. Yang gak suka tahlilan berarti bukan Ahlus Sunnah wal. Kalau lagi kita ziarah kubur ke Syekh Kuala atau kemana, siapa Ahlus Sunnah? Yang suka ziarah kubur. Yang gak suka berarti bukan Ahlus Sunnah wal. Dan ini saudara, kita ini tadi kan membaca maulid. Orang Aceh ini kalau baca maulid luar biasa. Kalau orang Jawa, maulid Nabi itu rata-rata 1 bulan. 1 bulan selesai. Ada yang 40 hari. Tapi kalau di Aceh itu 4 bulan. Mulai Rabiul Awal sampai Jumatil Akhir. Saya dulu diundang bulan Rabiul Awal maulid Nabi. 2 bulan kemudian masih maulid kan. 4 bulan maulid lagi. Ini gak selesai-selesai. Dan ada yang lebih lama dari orang Aceh maulidnya. Mungkin ketularan orang Aceh. Saudara kita umat Islam di Banjar, Kalimantan Selatan, maulidnya 11 bulan. Mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Maulid terus. Dan ini ya, acara maulid ini bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal. Mengapa ini dianggap bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bacaan-bacaan yang ada di dalam maulid itu menggambarkan keagungan Rasulullah. Tadi yang dibaca itu keagungan Rasulullah semua. Dan itu sungguhan saudara. Itu gak berlebih-lebihan. Memang apa adanya. Dan mungkin ada keagungan beliau yang tidak masuk dalam narasi-narasi tadi. Yang kita baca dari awal. Mungkin masih ada keagungan beliau yang gak masuk. Jadi bacaan-bacaan itu menggambarkan keagungan Rasulullah SAW. Dan ini orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sampai ke sana. Gak sampai. Saya kira-kira sebulan yang lalu ngisi di masjidnya Wahabi. Saya ini biasa ngisi di masjidnya Wahabi dan berani. Pernah ngisi di lembaga Wahabi, pesertanya 40, sekitar 40 atau 50 ustadz-ustadz Wahabi alumni Timur Tengah. Saya sendirian. Ya ngajak teman lah. Artinya saya memang dialog dengan mereka. Nah, pas saya datang ke Masjid Wahabi itu, mereka salaman biasa-biasa. Beda kan, kalau Ahlus Sunnah itu ketemu gurunya, apalagi gak kenal, cium tangan. Kadang-kadang, padahal dia bukan guru, bukan apa, mungkin karena bajunya, karena pakaiannya dikira guru, dicium tangannya. Itu orang Ahlus Sunnah. Saya datang biasa-biasa salamannya. Padahal saya sudah pakai jubah saudara. Dan jubahnya mahal. Ini sudah pakai jubah, salamannya biasa-biasa. Saya diminta jadi imam sholat isya. Saya jadi imam. Selesai jadi imam, saya zikir jahar. Saya pura-pura gak lihat dah. Saya anggap masjid saya sendiri.
Habis itu doa bersama. Setelah itu saya tausiah kira-kira 1 jam. Saya menjelaskan isinya maulid. Tapi gak bilang maulid, menjelaskan keagungan baginda Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang terjadi? Selesai acara, mereka semua cium tangan. Artinya apa? Orang itu kalau tahu keagungan Rasulullah SAW, hatinya menjadi lembut, saudara. Asalnya gak cium tangan, cium tangan. Mau pulang mereka bilang, Kiai, kalau bisa jangan cuma sekarang. Kapan lagi kesini? Nah, artinya apa? Itu ajaran Ahlus Sunnah wal bahwa Rasulullah SAW adalah manusia paling agung. Kalau dalam Jauharat Tauhid ya, dalam Jauharat Tauhid, wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyyuna famil anisyqaq. Makhluk yang paling utama secara mutlak adalah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ini makhluk paling utama, makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna, makhluk paling baik. Bukan orang tapi makhluk, melampaui manusia. Lebih mulia dari apapun makhluk-makhluk yang lain. Itu Rasulullah. Di bawah beliau nabi-nabi yang lain. Para nabi di bawah beliau. Ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang Wahabi menyaksikan, saya undangan ke Kalimantan Timur, ada orang tanya pada saya, Kiai, ada orang Wahabi baca khutbah. Apa khutbahnya? Kata dia, apa benar Rasulullah itu makhluk paling mulia, makhluk paling sempurna? Loh, ya benar, bukan gak benar. Kalau bukan beliau, siapa yang paling mulia? Memang beliau yang paling mulia. Beliau ini paling mulia. Dan para nabi ini memang semuanya manusia-manusia pilihan. Dan yang paling terpilih adalah nabi kita. Karenanya di dalam kitab-kitab aqaid ya, di antara sifat wajib para nabi adalah ayyakuna akmalan nas. Manusia paling sempurna. Para nabi ini semuanya manusia paling sempurna. Apanya yang sempurna? Khalqat wa khuluqat. Para nabi ini paling sempurna baik dari segi bentuk fisik dan penampilan maupun dari segi mental, aspek mental dan budi pekerti. Kita ini misalnya akhlak, budi pekerti. Punya seorang guru, punya seorang pemimpin, akhlaknya baik sekali. Orang-orang segan dan senang pada beliau. Dibandingkan akhlak para nabi, tidak ada apa-apa. Akhlak para nabi ini memang paling sempurna, saudara. Paling sempurna. Itu akhlak para nabi. Itu luar biasa memang. Salah satu contoh ya, akhlak beliau. Rasulullah SAW apabila yang diterima itu kenikmatan, kalau yang diterima itu yang nikmat-nikmat, keluarganya gak dapat. Tapi kalau yang dihadapi yang sulit-sulit, keluarganya dapat bagian duluan. Itu Nabi kita. Kalau yang sulit-sulit, keluarganya dapat dulu. Kalau yang enak-enak, keluarganya gak ada. Contoh, pada waktu perang Badar. Pada waktu perang Badar, ada 3 orang Quraisy maju ke depan, ngajak perang tanding. Dulu itu peperangan sebelum dimulai biasanya ada pemanasan. Perang tanding 1 lawan 1. Ada 3 orang maju ke depan. Ketika 3 orang ini maju ke depan, ada 3 orang pemuda Ansor maju. Ternyata 3 orang Quraisy ini gak mau. Kita gak mau berperang sama orang Ansor.
mau berperang dengan saudara kami yang dari Mekah. Akhirnya apa? Kata Rasulullah SAW, ya Hamzah, qum fabaris. Hamzah, pamannya beliau, ayo maju, perang tanding. Ya Ali, Ali, qum fabaris. Berdiri, bangun, perang tanding. Kemudian Abu Sufyan bin Al-Harith, maju, perang tanding. Ini keluarga dekat semua. Akhirnya dalam perang tanding itu, 3 yang dari musyrik itu mati semua. Sedangkan orang Islam, keluarga Rasulullah, Hamzah dan Ali ini hidup. Satunya meninggal. Berarti berapa? 31. Artinya apa? Ketika yang dihadapi oleh beliau ini kesulitan, keluarganya dapat duluan. Tapi kalau yang diterima itu kenikmatan saudara, keluarganya gak dapat. Rasulullah SAW dapat kiriman budak-budak banyak sekali. Siti Fatimah dan suaminya Sayyidina Ali ini kesulitan mengurusi pekerjaan rumah, butuh seorang pembantu. Mengapa butuh pembantu? Karena Sayyidina Ali ini putranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu usianya berdekatan. Sayyidina Hasan belum selesai menyusu, hamil lagi. Apa namanya kata orang Aceh? Kalau kata orang Jawa, sundul. Sundul itu artinya belum selesai nyusu, sudah ada adiknya lagi. Itu kan repot ngasuhnya. Akhirnya apa? Siti Fatimah menghadap Rasulullah SAW. Rasulullah minta budaknya 1 untuk bantu-bantu pekerjaan rumah. Ternyata Rasulullah gak jawab. Karena Rasulullah gak jawab, Siti Fatimah mendatangi Bunda Aisyah. Biasanya seorang suami kalau di lobi atau diminta melalui istri yang paling dicintai, biasanya luluh. Oh, ini karena gak jawab, coba melalui Bunda Aisyah. Akhirnya oleh Siti Aisyah disampaikan, Rasulullah gak jawab juga, gak luluh juga. Malam-malam ketika Sayyidina Ali dan Siti Fatimah dah mau tidur, baring-baring, tiba-tiba Rasulullah datang masuk. Sayyidina Ali mau bangun gak boleh, ala makanikuma, tetap di tempat, jangan bangun. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, kamu minta budak, gak saya kasih. Budak itu mau saya jual, uangnya untuk biaya konsumsi para sahabat Ahlus Suffah. Ada sekitar sahabat, jumlahnya sekitar 400 atau 500 orang. Mereka gak punya keluarga, gak punya kerja. Yang menjamin kehidupannya Rasulullah SAW. Budak itu saya jual untuk biaya mereka. Kamu gak saya kasih. Tapi kamu saya kasih yang lebih baik daripada yang kamu minta. Apa? Kalau mau tidur, baca subhanallah 33. Lalu alhamdulillah 33. Lalu Allahu Akbar 34. Semuanya 100. Itu lebih baik daripada yang kamu minta. Minta budak malah dikasih amalan. Artinya apa? Itu akhlak Rasulullah SAW. Beliau ini selalu terbaik memang. Akhlak beliau. Ini secara akhlak. Kemudian selain akhlak, para nabi. Nabi siapapun ya, para nabi ini khulqat. Secara fisik dan penampilan ini juga paling sempurna. Apa di antara kesempurnaan fisik para nabi? Banyak. Misalnya kekuatan. Para nabi ini badannya kuat-kuat. Kekuatan fisik para nabi dalam kitab-kitab aqaid, kitab-kitab syama'il, kitab-kitab khasais, kitab-kitab sirah, kekuatan fisiknya 40 kali orang biasa. Para nabi itu kuat-kuat fisik. Mengapa para nabi kuat-kuat? Karena kuat itu sempurna. Tidak kuat itu berarti kekurangan. Para nabi 40 kali orang biasa kekuatan fisik. Itu diantaranya.
Kemudian juga di antara kesempurnaan fisik para nabi apa? Yang sering kita ungkap, kata para ulama, para nabi itu harus ayyakuna ajmalan nas. Harus orang paling tampan, orang paling ganteng pada masa itu. Gak boleh orang yang mukanya pas-pasan, gak boleh. Mukanya pas-pasan jadi nabi gak boleh. Harus paling gak boleh kalah ganteng dengan orang biasa, gak boleh. Mengapa? Kalau kalah ganteng dengan orang biasa, umatnya yang belum kenal, yang datang dari jauh akan keliru. Nanti dikira kawannya yang ganteng itu, akan keliru. Karenanya para nabi ini memang paling ganteng. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saut." Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali seseorang yang tampan wajahnya, merdu suaranya. Wajahnya tampan-tampan, suaranya merdu-merdu. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Dan nabi yang diutus pada kalian adalah nabi yang paling tampan wajahnya, paling merdu suaranya. Ini para nabi, memang ganteng-ganteng. Gak ada yang biasa-biasa. Karena ini sifat wajib, saudara. Dan ini harus tahu. Umat Islam harus tahu. Mengapa? Kalau gak tahu bahaya. Akibatnya fatal. Di negeri kita ini sering ya ada orang ngaku-ngaku jadi nabi. Betul? Setelah ditengok mukanya epas-epas, kadang di bawah setan. Itu ada yang percaya, saudara, walaupun mukanya di bawah standar. Mengapa? Karena gak ngerti. Kalau jadi pemimpin negara, jadi presiden, jadi gubernur, muka di bawah standar gak apa-apa. Betul? Gak harus kan? Soalnya bukan ada yang kurang ganteng. Ada. Tahulah siapa ini. Para nabi seperti itu yang paling ganteng. Nah, nabi kita ini memang yang paling sempurna. Karena nabi kita ini kaitannya dengan akidah Ahlus Sunnah ya, yang perlu kita tahu di zaman modern seperti sekarang ini. Karena nabi kita ini makhluk paling mulia, paling sempurna, paling agung. Maka bagaimana? Apapun yang berkaitan dengan beliau oleh Allah selalu diberikan yang terbaik. Apa saja yang berhubungan dengan beliau oleh Allah diberikan yang terbaik. Contohnya apa? Umatnya. Umatnya Rasulullah ini umat paling mulia, umat paling baik. Dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, maksudnya umatnya Rasulullah, kalian adalah sebaik-baik golongan yang dikeluarkan bagi umat manusia. Artinya apa? Umatnya Rasulullah itu lebih mulia, lebih baik daripada umatnya para nabi terdahulu. Umatnya Rasulullah lebih mulia daripada umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Lebih mulia, saudara. Dan ini penting diketahui. Mengapa? Sekarang ini yang terang-terangan berbeda dengan ini. Pertama, liberal. Orang liberal. Orang liberal bilang, apa kata orang liberal? Semua agama sama. Loh, gak sama. Itu agama kamu yang sama. Yang sama dengan Kristen, sama dengan Yahudi. Mungkin agamanya kamu. Kalau agamanya Rasulullah lebih sempurna daripada agamanya para nabi terdahulu, dan umatnya lebih mulia daripada umat para nabi terdahulu. Gak sama. Jelas itu. Gak boleh menyamakan.
Kalau orang menyamakan umatnya Rasulullah dengan orang Kristen yang ada sekarang, dengan orang Yahudi, murtad, keluar dari Islam. Karena dengan umatnya para nabi terdahulu, Al-Quran menegaskan lebih mulia. Ini umatnya Rasulullah. Yang kedua, yang berbeda dengan ayat ini siapa? Yang enggak mau maulid. Siapa golongan yang anti maulid? Yaitu golongan Wahhabi. Hah? Golongan apa namanya? Golongan Wahhabi. Apa kata Wahhabi? Mayoritas umat Islam yang suka maulid lebih kafir dan lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Loh, kita yang suka maulid sama Wahhabi dianggap lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu agamanya kamu Wahhabi, bukan agamanya Rasulullah. Kalau menurut agamanya Rasulullah, umat Islam, umatnya Rasulullah lebih mulia daripada umatnya para nabi terdahulu. Menurut agamanya Wahhabi, umatnya Rasulullah lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Mengapa? Karena tauhidnya Wahhabi ikut tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Parah Wahhabi itu. Sungguhan itu saudara. Ada di kitab-kitab mereka. Ada Wahhabiyah. Ada Wahhabi dari Saudi namanya Muhammad bin Ahmad Bashmil. Menulis kitab berjudul Kaifa Nafhamut Tauhid. Bagaimana kita memahami tauhid. Saya punya kitabnya. Halaman 16 ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Bab keterangan tentang tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Dari dulu gak pernah ada kitab sejak masa ulama salaf yang menerangkan bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab itu bertauhid, kecuali di kitabnya Wahhabi. Wahhabi itu kagum dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka ini pengagum tauhidnya Abu Jahal, Abu Lahab, saudara. Wahhabi itu. Makanya dianggap orang bertauhid. Kata si Wahhabi ini, ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahlin wa Abu Lahabin aktsara tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassaluna bil anbiya was salihin. Sungguh aneh dan sungguh mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya, lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Artinya apa? Wahhabi itu pengagum tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau kita ini pengikut tauhidnya Rasulullah. Hati-hati dengan Wahhabi. Dan jangan takut sama Wahhabi. Kalau ada Wahhabi bikin pengajian, datangi aja. Ajak debat. Pasti lari itu. Dan gak ngaji lagi di tempat itu. Kalau dibiarkan ya nanti ngaji lagi. Ada Wahhabi yang didatangi di Aceh? Hah? Ada? Ya. Datang. Bawa apa namanya? Bawa maulid, bawa apa? Ketika kumpul bacakan maulid dulu. Habis itu ajak dialog, insya Allah pergi. Artinya apa? Umatnya Rasulullah lebih mulia daripada umatnya para nabi terdahulu. Nabinya paling mulia, umatnya juga paling mulia. Ini contoh lagi ya. Karena umatnya Rasulullah ini umat paling mulia, ada garansi mayoritas umat Islam tidak akan menjadi pengikut aliran sesat, tetapi senantiasa istiqomah mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal. Ada garansinya saudara. Kalau yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan mayoritas, yaitu Asy'ariyah Maturidi. Mengapa?
umatnya Rasulullah ini umat terbaik. Karena umat terbaik ada garansi mayoritas istiqomah mengikuti Ahlus Sunnah. Garansi yang kedua, mayoritas umat Islam tidak akan terjerumus dalam kekafiran dan kesyirikan. Ada garansi dalam Al-Quran dan hadis. Ini tanda-tanda ajaran Ahlus Sunnah wal. Saya cuma menjelaskan poin-poinnya lah. Kalau dalil-dalilnya biar Tengku nanti yang menjelaskan. Atau nanti ditanya kalau belum puas. Ini contoh ya. Contoh lagi. Rasulullah ini makhluk paling mulia. Tadi saya katakan, apapun yang berkaitan dengan beliau, oleh Allah selalu diberikan yang terbaik. Contoh, Rasulullah itu lahir dari bangsa Arab. Maka bagaimana? Berarti bangsa Arab lebih baik daripada bangsa lain. Lebih baik. Mengapa? Bangsa Arab itu telah dipilih oleh Allah untuk melahirkan baginda Rasulullah. Dan ini kita perlu tahu. Mengapa? Sekarang ini ada kelompok liberal namanya Islam Nusantara. Disingkat dengan INUS. Atau aliran Nusantara. Disingkat dengan entah apa singkatnya gak tahu. Kata kelompok Nusantara ini saudara, apa kata dia? Islam Nusantara itu Islam yang asli, Islam yang baik. Islam Arab tidak baik. Loh, gak betul itu. Islam Nusantara itu baik, apalagi Islam Nusantara itu baik apabila mengikuti Islam Islam Nusantara itu baik apabila mencintai Arab itu lebih baik daripada Nusantara. Kata dia, kata si Nusantara, orang Arab gak baik. Ketika ditanya, loh Rasulullah kok paling baik? Kata dia, kebetulan. Loh, gak betul itu. Rasulullah lahir dari orang Arab itu bukan kebetulan dan bukan keliru, tetapi itu rencana dan pilihan Allah. Sudah dipilih oleh Allah. Sudah dipilih. Dan kata si Nusantara ini, apa? Orang Arab dijuluki kadrun. Apa kadrun itu? Kadal gurun. Gak betul. Orang Arab itu terbaik. Contoh ya. Dalam hadis biasanya di khutbah-khutbah Jumat. Kalau bulan Maulid, hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha astafa Kinanata min Bani Ismail." Allah memilih suku Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Setelah anak cucu Nabi Ismail ini ramai bersuku-suku, suku Kinanah ini yang terbaik. Orang-orangnya berintegritas, orang-orangnya disegani dan disenangi oleh suku-suku Arab karena berintegritas. Ini Kinanah. Wastofa min Kinanata Quraisyan. Setelah anak cucu Kinanah ini ramai bersuku-suku lagi, Allah memilih suku Quraisy, lahir dari suku Kinanah. Suku Quraisy ini dianggap suku yang berintegritas. Orang-orangnya disegani dan disukai di Arab. Karenanya di dalam Al-Quran turun surat yang namanya surat Quraisy. Ingat surat Quraisy. Berapa ayat surat Quraisy? 6. Berapa ayat? 6 ayat. Banyak sekali. Tapi hafal, lihat, walaupun nggak tahu ayat berapa, hafal. Surat Nusantara nggak ada, saudara. Mengapa turun surat Quraisy? Kata para ulama, ini tanwihan bisya'ni Quraisy. Ini peringatan tentang ketinggian derajat Quraisy. Dipuji oleh Allah dalam surat Quraisy, li'ilafi Quraisy
Karena kebiasaan orang Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada waktu musim dingin dan musim panas. Musim dingin mereka bepergian ke Syam, ke Palestina. Musim panas mereka ke Yaman. Falyabudu rabb hadzal bait. Hai orang Quraisy, sembahlah Tuhan Baitullah ini. Siapa? Yaitu Allah. Mengapa menyembah Allah? Allazi at'amahum min ju'. Allah telah memberi makan mereka dari rasa lapar. Ketika suku-suku Arab yang lain kelaparan, suku Quraisy gak kelaparan, saudara. Oleh Allah dijaga. Mengapa? Karena ada Baitullah. Musim dingin, orang Quraisy ini cari barang-barang ke Syam. Musim panas ke Yaman. Musim haji, orang-orang Arab menyerbu Mekah. Dagangan mereka laris. Karena mereka pedagang, banyak uangnya, gak kelaparan, kaya-kaya. Mirip orang Aceh. Di Batam, di Malaysia, di Medan, pedagang-pedagang banyak orang Aceh. Sampai di Pekanbaru, sampai di Jakarta. Sampai di Papua, saudara, orang Aceh itu. Saya ini sudah keliling mana-mana Indonesia. Sampai di Manado ada orang Aceh. Pedagang. Orang Quraisy ini karena berdagang gak kelaparan. Suku-suku Arab yang lain lapar, Quraisy gak kelaparan. Oleh Allah dicukupi. Lapar itu bahaya. Orang itu kalau lapar nanti melakukan tindakan-tindakan yang nakal. Orang Quraisy dijaga oleh Allah gak nakal-nakal. Wa amanahum min khauf. Dan Allah memberi rasa aman mereka dari ketakutan. Artinya apa? Ketika suku-suku Arab yang lain ketakutan, Quraisy gak takut. Kalau suku-suku yang lain, suku sebelahnya kelaparan, diserbu, saudara. Harta bendanya dirampas, orangnya dibunuh, dijadikan budak. Suku Quraisy aman, gak ada yang berani. Kalau malam hari orang-orang Arab bepergian, dirampok. Orang Quraisy pergi ke mana saja di Jazirah Arab, malam-malam jumpa dengan rampok, dicegat. Jumpa dengan begal, dicegat. Orang Quraisy bilang, loh, kok cegat saya? Kenapa? Saya orang Quraisy dari Mekah. Perampoknya agak berani, segan. Makanya orang kalau bepergian kemana-mana, sebelum berangkat baca surat Quraisy. Kalau baca surat Quraisy aman, saudara. Atau pergi ke satu daerah, sampai di daerah itu ada rasa takut, baca surat Quraisy aman. Imam Nawawi menerangkan dalam kitab Al-Azkar. Amalan-amalan dari para ulama. Orang-orang Indonesia yang kosongan kerja di Malaysia, kalau jumpa saya, Pak Kiai, gimana caranya biar gak ketangkap polis? Kamu baca surat Quraisy terus menerus gitu. Aman nanti. Ini surat Quraisy. Memang orang Arab luar biasa memang Quraisy. Kemudian wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Setelah anak cucu Quraisy ini ramai, Allah memilih keluarga Bani Hashim. Bani Hashim ini keluarga Quraisy yang paling tinggi levelnya. Paling tinggi. Paling dihormati di Mekah keluarga Bani Hashim. Karenanya ketika Abrahah datang ke kota Mekah akan menghancurkan Ka'bah, yang ditemui adalah Abdul Muttalib bin Hashim, kakek baginda Rasulullah SAW. Mengapa? Pemimpin nomor 1 di kota Mekah. Nah, kemudian wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku lahir dari keluarga Bani Hashim. Fa ana khiyarun min khiyar. Aku adalah yang terpilih dari sekian banyak golongan pilihan. Aku adalah yang terbaik dari sekian banyak golongan yang baik-baik. Artinya apa? Bangsa Arab yang melahirkan Rasulullah itu lebih baik daripada bangsa yang lain. Ini pakai dalil.
Sebenarnya gak pakai dalil tuh bisa, saudara. Bisa. Saya ini tahun 2003 pernah tinggal di Eropa. Dan di Eropa itu banyak orang Aceh. Di mana-mana. Dan kami di Jawa, orang tua kami, leluhur kami, seperti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gunung Jati, ulama-ulama dulu, banyak orang Aceh. Bahkan sebagian ahli sejarah, suku Madura itu dulu tentara Aceh yang dikirim ke Jawa untuk memerangi Hindu. Gak pulang lagi ke Aceh, tinggal di Madura dan Bawean. Karenanya orang Madura karakternya mirip orang Aceh. Cinta ulama, cinta pendidikan agama. Di Malaysia, kalau ada orang Aceh, ada madrasah diniyah, ada TPQ. Kalau ada orang Madura, orang Bawean, ada pendidikan Al-Quran. Itu di Malaysia. Di daerah-daerah begitu. Saya keliling-keliling Indonesia. Kalau ada sate Madura, saya kan dari Madura kan, saya langsung nyapa pakai bahasa Madura. Mengapa? Paling enggak nanti diskon 50%. Apalagi kalau tahu kenal saya langsung mirip dengan orang Aceh. Saya itu kalau lewat darat dari Medan sampai ke Banda Aceh, setiap berhenti di mie Aceh duduk. Yang punya warung buka HP, lihat wajah saya. Mungkin dicocokkan dengan yang ada di HP. Habis itu, ini Pak Kiai ya. Lo kok tahu? Ini di HP ada. Lalu ngajak foto-foto. Habis itu isi warungnya dikeluarkan semua dan gak usah bayar. Nah, saya tahun 2003 kemana? Ke Eropa, ke Inggris. Sebelum berangkat ke Inggris, kawan-kawan bilang sama saya, Gus, apa? Nanti di Inggris, kalau jumpa 5 orang gadis di jalan, itu yang cantik 6 orang. Loh, kok gitu? 6 orang, yang 5 itu orangnya, yang satunya bayangannya. Bayangannya loh cantik. Kalau di Indonesia kan enggak kan. Kalau 6 orang paling berapa? 1 kadang. Pilih-pilih. Saya berangkat, saudara. Begitu mendarat di Bandara Heathrow di London, masuk ke airport itu terkejut, saudara. Toleh-toleh, ini kok beda dengan Indonesia. Saya kebetulan kampus orang-orang Pakistan. Lama-lama kawan-kawan Indonesia bilang sama saya gak perhatian waktu itu, karena sibuk kuliah, sibuk belajar. Kawan-kawan ini ternyata rajin melakukan penelitian. Gus, apa? Ternyata ya, orang Inggris itu yang cantik-cantik masih kalah dengan orang Pakistan dan India. Lah betul tak? Iya kan? Coba lihat kan. Akhirnya ikut meneliti juga. Iya. Lama-lama kawan-kawan penelitian lagi. Gus, apa? Ternyata orang India dan Pakistan kalah sama orang Arab. Lah betul? Iya. Coba lihat lagi. Betul, saudara. Orang India dan Pakistan masih kalah sama orang A. Pantesan Kanjeng Nabi lahir di A. Artinya apa? Arab itu lebih baik daripada bangsa lain. Itu gak perlu pakai dalil, cukup pakai selera. Pakai selera loh. Iya, selera. Artinya pakai akal sehat itu cukup, gak perlu dalil.
Ini kok ada orang Arab katanya gak bagus. Ya bagus, lebih bagus memang. Kalau Rasulullah lahir di Nusantara, para nabi ini harus paling ganteng. Kalau lahir di Nusantara, ya kalah saing dengan yang di sana. Para nabi gak boleh kalah saing itu. Ini secara fisik. Kemudian tadi yang Nusantara itu bilang orang Arab tuh katanya kadal gurun. Gak betul itu. Mengapa? Orang Arab itu pakai baju. Sejak masa jahiliyah bajunya lengkap. Yang perempuan pakai kerudung. Yang laki-laki pakai gamis. Mereka ini dari fanatiknya pada baju. Apa namanya ya? Dari sukanya pada baju. Untuk yang sombong-sombong, orang Arab itu bajunya dibuat menjuntai di bawah mata kaki, isbal. Karenanya begitu Rasulullah SAW diutus, diingatkan, man jarra thawbahu khuyala dakhalan nar. Siapa yang membuat bajunya menjuntai di bawah mata kaki karena sombong, masuk neraka. Orang kalau pakai gamis, pakai sarung di bawah mata kaki karena sombong, hukumnya hak. Kalau gak sombong tidak hak. Itu orang jahiliyah maksudnya yang sombong. Kalau orang Indonesia pakai sarung, sarungnya di bawah mata kaki gak haram. Mengapa? Karena kita sombongnya gak pakai sarung memang. Wong sarungnya kadang sarung Wadimor, harganya 60.000. Kadang hadiah dari masjid bulan Ramadan. Ada yang sarungnya hadiah tahunan itu. Sombong gimana? Sarungnya kayak gitu. Orang-orang Wahabi yang nggak suka maulid, mereka pakai gamis, pakai celana, pakai sarung separuh betis. Mengapa? Katanya kalau isbal haram, sombong. Wahabi ini yang cingkrang cuma pakaiannya, tapi hatinya Masya Allah isbal, saudara. Hatinya yang di bawah mata kaki. Sombong banget gitu. Sombong itu di hati, bukan di pakaian. Itu orang Arab. Artinya apa? Orang Arab itu pakaiannya lengkap. Beda dengan bangsa Nusantara. Bangsa Nusantara ini minim bajunya. Orang Nusantara dulu yang laki-laki, kan banyak ya sebagian suku-suku pedalaman di Sumatera, Kalimantan. Itu bangsa Nusantara. Yang laki-laki itu paling minim pakaiannya. Mengapa? Yang ditutup cuma yang depan. Dulu kasih koteka kayak apa ya? Kayak paralon gitu ya. Dibuat naik ke atas, paralonnya besar. Mengapa dibuat besar? Agar dikira punya dia besar. Padahal kecil isinya. Karena memang khas Nusantara. Kecil-kecil, imut-imut. Tapi walaupun begitu kita bukan keturunan kadal ya. Jadi gak cocok kalau orang Arab dibilang kadrun. Gak cocok. Ya ini ya orang-orang ngawur itu. Nah, dari sini para ulama kita memahami. Karena Rasulullah ini pilihan dari pilihan. Bagaimana kata para ulama? Kedua orang tua beliau itu masuk surga. Kedua orang tua Rasulullah masuk surga. Mengapa masuk surga? Kata Rasulullah, aku ini yang terbaik, lahir dari yang baik-baik. Masa baik-baik masuk neraka? Dan itu banyak dalilnya. Dalil Al-Quran ya. Kata Imam Suyuti, apa dalilnya orang tua Rasulullah masuk surga? Pertama, kedua orang tua Rasulullah itu termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu masa peralihan. Yaitu orang-orang yang jauh dari masa kenabian sebelumnya dan tidak mengikuti masa kenabian berikutnya. Al-Quran menjamin mereka tidak diazab oleh Allah, alias masuk surga. Di dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan kami
tidak akan mengazab, menyiksa, sehingga kami mengutus seorang rasul. Dan ayat-ayat yang lain, banyak ayat-ayat tentang ahlul fatrah itu. Ini yang pertama. Yang kedua, alasannya, kedua orang tua Rasulullah itu beriman. Ada sebagian riwayat seperti itu diperkuat di dalam ayat Al-Qur'an, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah yang melihatmu ketika kamu berdiri sholat malam, dan Allah melihatmu ketika kamu berpindah-pindah di antara orang-orang yang sujud. Artinya apa? Rasulullah itu berpindah dari orang ke orang sampai ke orang tuanya, semuanya beriman. Sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Itu maslak yang kedua. Maslak yang ketiga, metode yang ketiga kata para ulama, orang tua Rasulullah itu selamat. Mengapa? Ada riwayat walaupun dhaif tapi dipakai, riwayat Ibnu Syahid dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh, dan riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi dalam sebagian kitabnya ya, Afradu Malik, dan mungkin riwayat-riwayat yang lain, bahwa Rasulullah SAW pernah menghidupkan kedua orang tuanya, lalu mereka berdua beriman, setelah itu meninggal lagi. Jadi ada 3 dasar. Lalu bagaimana dengan hadis riwayat Muslim? Hadis riwayat Muslim itu ditakwil. Hadis yang berupa inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu masuk neraka. Takwilnya ada 2. Yang pertama, kata Imam Suyuti, itu riwayatnya riwayat bil makna. Rawi itu menyampaikan riwayat tidak sesuai dengan asli. Yang kedua ditakwil, yang dimaksud ayahku adalah pamannya, yaitu Abu Thalib. Artinya apa? Guru-guru kita, para ulama kita yang meyakini kedua orang tua Rasulullah SAW itu selamat masuk surga, itu bukan menyalahi hadis Muslim, tetapi mengikuti dalil-dalil yang lebih kuat. Jadi seperti itu. Nah, ini diantara poin-poin ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu. Kita ini ya harus tahu lah dalil-dalil Ahlus Sunnah, harus tahu. Dan yang dibaca dalam narasi-narasi Maulid itu semuanya adalah tentang keagungan baginda Rasulullah. Perlu diterangkan sedikit demi sedikit. Saya cuma menjelaskan poin-poin pokoknya saja yang berkaitan dengan bacaan-bacaan tadi. Nah, barangkali ini yang perlu saya sampaikan, karena sebagian ini sudah capek-capek saya perhatikan ya. Mungkin karena malam ini malam tahun apa? Ini bukan tahun baru kita. Ini Kristen yang Januari, Februari itu. Kita sudah dulu Muharram. Kita sekarang nggak akhir tahun. Sekarang ini bulan Jumadil. Jumadil Ula atau Jumadil Tsani? Jumadil Ula ya. Lupa, yang ingat cuma Desember orang-orang Aceh. Karena memang akhir zaman ya begitu. Orang tuh ikut barat. Dulu umat Islam itu bulan yang dipakai itu bulan Muharram dan seterusnya. Ini bulan Januari, Februari itu warisan Belanda. Warisan penjajah. Dan kita diminta ikut merayakan tahun baru. Kita gak ikut-ikut itu. Tapi kita ganti dengan acara Maulid. Nah, insyaallah barokah. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Sebelum saya tutup saya kembalikan kepada MC. Mungkin saudara-saudara ada yang mau bertanya, boleh bertanya apa saja. Cuma jawabannya terserah saya. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan daripada guru kita terkait tentang siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin ada pertanyaan daripada jamaah sekalian menyangkut daripada apa yang dipaparkan tadi atau mengenai tema yang ada pada kita pada malam hari ini.
kepada jemaah mungkin kami buka untuk tiga orang pertama untuk bertanya. Silahkan, satu dari Bapak, kedua, dan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-Mukarram, para ulama, Pak Kiai, mohon maaf, Nuwun. Sebetulnya tadi saya mau menanyakan tentang tema Islam Nusantara dan Islam Jamaah. Tapi sudah sebagian terjawab. Tapi kami tadi Pak Kiai sebelum kami makan tadi katanya kulu bi'atin dalalah wa kulu dalalatin fitnah. Rasulullah tidak makan nasi, Rasulullah makan gandum. Jadi kan sudah berbeda bidah katanya. Maka kami makan nasi berarti bidah itu, bukan makan gandum. Lalu akan masuk neraka. Dan kemudian yang kedua, saya melihat ada dua Ibnu Ramli. Yang pertama Guntur Ramli, yang kedua Idrus Ramli. Guntur Ramli pencerca Islam, atau banyak membuat kegaduhan dalam Islam. Tapi Idrus Ramli itu membawa pencerahan bagi Islam. Selanjutnya saya tahu bahawa Pak Kiai adalah seorang Nahdlatul Ulama, Dahili. Tapi selama ini saya malah dia menentang NU sendiri. Apakah dia masuk NU Google atau NU garis lurus atau NU dia cek akhir? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pertanyaan pertama, apa perbedaan saya Idrus Ramli dengan Guntur Ramli dan Rizal Ramli? Mungkin ada lagi. Kedua-duanya saya gak ada yang kenal. Ya gak pernah berjumpa, ya cuma tahu aja. Tapi gak kenal, cuma kebetulan nama belakangnya sama. Kalau saya, Ramli itu nama ayah saya. Saya ini pernah ya undangan di Sabah, Malaysia. Dari Kuala Lumpur naik pesawat. Begitu mendarat di Kinabalu, ada orang menghampiri saya meluk-meluk. Saya tanya, apa? Ada apa, Kiai? Apa? Nama saya sama dengan nama Kiai. Siapa? Idrus Ramli juga, katanya. Di Kinabalu di Malaysia. Cuma namanya saja yang sama. Dengan orangnya agak kenal. Yang kedua, saya itu NU-nya di mana? Saya ini NU garis lurus. Bukan NU yang bengkok-bengkok. Bukan. NU-nya Said Agil sudah selesai karena sudah gak jadi sekarang. Alhamdulillah. Cuma gantinya gak bagus juga. Karena yang ganti juga kelompok Islam Nusantara. Sama-sama liberalnya. Mudah-mudahan segera bertaubat. Segera sadar hatinya. Amin Allahumma. Karena liberal juga. Kalau saya ini ya NU yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan NU struktural. Yang ketiga, hadis kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Wahabi itu dalilnya cuma hadis ini. Hadis ini saja, gak ada hadis lagi. Kalau kita yang musuhnya Wahabi, hadis kullu bid'atin dhalalah itu dipakai, tetapi dikompromikan dengan hadis lain. Semua bid'ah adalah sesat. Hadis ini dikompromikan dengan hadis lain. Sama-sama riwayat Imam Muslim yang berbunyi
man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'ah. Siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik. Namanya memulai berarti asalnya tidak ada lalu ada. Maka dia mendapat pahalanya perbuatan itu dan pahala orang-orang yang mengikuti tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Lalu wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang jelek, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'. Maka dia menanggung dosa perbuatan itu dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa kurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Nah, berdasarkan hadis ini kata Imam Nawawi, hadis ini membatasi jangkauan hukum hadis semua bid'ah adalah sesat. Berarti bagaimana sebagian bid'ah sesat, sebagian tidak yaitu disebut dengan bid'ah hasanah. Wahabi disampaikan seperti ini gak bisa jawab saudara, gak bisa jawab karena hadisnya cuma satu. Saya pernah jumpa dialog terbuka di Balikpapan tahun 2000. Tahun 2011. Kalau nggak salah Desember 2011 dengan Wahabi. Saya tanya sama mereka, kamu ikut siapa? Kami ikut ahli hadis. Loh, katanya ahli hadis. Kok hadisnya cuma satu dari tadi? Masa hadis cuma kullu bid'atin dhalalah, enggak ada lagi. Kalau kami menjelaskan masalah bid'ah, hadisnya banyak. Puluhan, bahkan ratusan. Berarti kalau begitu, kamu bukan pengikut ahli hadis. Mereka tanya, kami pengikut siapa Gus? Kamu pengikut ahli hadas. Dan itu hadas akbar. Kata mereka, Gus jangan mengijek katanya. Lah, ini gak ngijek, ini sungguhan saudara. Kalau kamu gak ngijek tapi memvonis, mengkafirkan orang lain, parah kamu itu. Dijelaskan apa adanya dibilang mengijek, sama orang lain memvonis, mengkafirkan. Wahabi. Makanya Wahabi itu gak ngerti sebenarnya. Makanya kalau ada Wahabi, datangi. Jangan diamkan. Kalau didiamkan ya terus mereka. Kalau didatangi nanti mereka sadar. Karena Imam Asy'ari itu dulu dan murid-muridnya memang mendatangi majelisnya orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Syiah, orang-orang Mujassimah, didatangi. Malah Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika berjumpa dengan orang Mu'tazilah, orang Mu'tazilah itu menyampaikan dalil. Oleh Imam Ar-Razi dalilnya tidak dipatahkan. Tapi bagaimana? Dibuatkan dalil yang lebih kuat. Kamu kalau berdalil jangan begitu. Ada yang lebih kuat caranya. Gimana? Dibuatkan dalil yang lebih kuat. Setelah dibuatkan dalil yang lebih kuat oleh beliau dipatahkan sendiri. Itu cara ulama Ahlus Sunnah berdebat dengan orang di luar Ahlus Sunnah. Dalilnya dibikinkan yang lebih kuat. Akhirnya apa? Kata ulama Mu'tazilah kepada jamaahnya, jangan terpengaruh sama orang ini. Mengapa? Orang ini oleh Allah memang diberi kemampuan merusak dalilnya orang. Ini bukan karena mazhab kamu lemah, tapi orang ini memang hebat katanya. Itu Imam Ar-Razi. Didatangi memang. Ahlus Sunnah seperti itu. Jangan takut sama Wahabi. Sama Wahabi takut. Yang takut itu mereka saudara, bukan kita. Dulu di Jawa Timur ada orang Wahabi bangun masjid. Masjidnya megah. Setiap mereka kajian, kawan-kawan Aswaja datang.
Karena kawan-kawan Aswaja datang, akhirnya mereka gak berani ngomong. Lama-lama masjidnya diserahkan dan mereka pergi. Menjadi masjid Ahlus Sunnah wal datangi aja. Niatnya amar ma'ruf nahi munkar. Dan santai aja datang. Tidak apa-apa datang. Mereka itu takut biasa. Saya kira itu ya. Mang Wahabi ini parah. Kalau kullu bid'atin dhalalah itu diartikan seperti pemahaman Wahabi. Banyak yang bid'ah saudara. Makan mie Aceh bid'ah. Padahal itu kesukaan saya. Apalagi? Ya banyaklah. Makan tom yam bid'ah. Karena di Madinah gak ada dulu itu. Apalagi makan nasi kabuli, nasi biryani. Orang-orang Aceh di Kuala Lumpur, kalau ada saya beli nasi-nasi itu, nasi kabuli, nasi biryani, apa macam-macam. Itu bid'ah itu. Entah dulu ada apa enggak masa sahabat, bid'ah. Wahabi itu bid'ah itu dibagi-bagi. Ada kawan-kawan Wahabi di Jakarta ngomong sama saya, Gus, Ustaz, saya sering ceramah maulid. Ceramah di mana? Ya diundang sama orang-orangnya sampean ceramah maulid. Datang, iya saya ceramah. Iya kamu cuma ceramah, tapi gak mau bikin maulid. Mengapa? Karena kalau bikin maulid nanti tekor. Apa tekor itu? Kalau tekor berarti bid. Kalau diundang ceramah maulid berarti hasil. Berarti sun. Mereka ini kaidahnya macam-macam sekarang. Gak konsisten. Saya kira itu ya. Ini penanya pertama. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi yang bertanya. Sedikit mohon penjelasan perbedaan I'tikad 50 dengan Tauhid Harakah. Ya, lebih jelas. Tauhid apa? Tauhid Harakah Wahabi. Perbedaannya dengan I'tikad 50 yang kita belajar dari kami. Sifat 20 itu perbedaan sifat 20. Kalau sifat 20 ya, mengapa para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah membuat konsep sifat 20? Pertama, sifat 20 ini mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Makrifat itu apa? Makrifat itu artinya kenal. Kita ini kalau kenal dengan orang, misalnya kenal Tengku, tahu orangnya, tahu perawakannya, keahliannya apa, aktivitasnya apa, kan itu kenal namanya. Kita kenal kepada Allah hukumnya wajib. Sementara di dunia kita gak bisa melihat Allah. Maka makrifat kenal kepada Allah melalui sifat-sifatnya. Dan itu sifat 20. Yang kedua, mengapa kok 20? Mengapa bukan 25, bukan 17, bukan 21? Mengapa? Kata para ulama, sifat 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih dari 20 akal manusia gak mampu. Akal kita ini makrifat mampunya 20 saudara. Lebih 20 gak mampu. Kita ini jangankan makrifat pada Allah, makrifat pada orang-orang sekitar itu terbatas. Saudara kenal dengan saya? Kenal? Ada yang pernah ketemu sebelumnya? Ada? Kalau saya ke Aceh, pernah lihat di YouTube? Kenal kan? Saya pernah diundang ke Jakarta. Setiap dia ceramah ternyata sudah hafal YouTube saya semua. Kiai, yang ceramah tadi ada di YouTube tahun sekian. Setiap ceramah hafal semua. Tapi kan yang tahu kan terbatas. Yang dia gak tahu ya banyak lah. Saudara kenal dengan saya. Coba saya tanya, kira-kira
saya ini sudah punya istri apa belum? Hah? Sudah. Pertanyaan kedua, istri saya ada berapa? Hah? 1. Berapa? Hah? 2. Enggak tahu saudara. Artinya apa? Kita ini makrifat pada orang sekitar terbatas. Apalagi makrifat kepada Allah. Kita ini mampunya cuma 20. Lebih dari 20 gak mampu. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa sifat 20? Sifat 20 ini jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, pertanyaannya dasar-dasar. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana sekarang? Kerja apa sekarang? Umur berapa sekarang? Kan begitu dasar-dasar. Sifat 20 begitu. Sehari semalam kita beribadah kepada Allah. Apakah Allah ada? Jawabnya wujud. Sejak kapan? Jawabnya kidam tanpa permulaan. Sampai kapan? Jawabnya baqa. Allah maha kekal, maha abadi. Seperti apa Allah? Mukhalafatul hawadits. Allah tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Di mana alamatnya? Qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri pada zatnya sendiri, gak butuh pada tempat, gak butuh pada apapun. Ada berapa? Wahdaniyah, Allah Maha Esa dan seterusnya. Ini sifat 20. Memang mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Sifat 20 ini saudara, kalau diterangkan perlu waktu 2 hari. Kita bicara gak perlu 2 hari lah, sehari lah. Cukup 5 menit selesai. Kalau tauhid 3 gak bisa seperti itu. Mengantarkan marifat gak bisa. Tauhid kacau itu. Mengapa kacau? Karena ini tauhidnya Abi Jahal dan Abi Lahab. Saya bilang begitu saudara di depan Wahab itu. Saya tahun kemarin. Sekarang tahun berapa? 2021 masih ya. 22 nanti. Ya tahun sekarang lah. Cuma bulan Maret. Saya bulan Maret ngisi acara di Jawa Tengah. Pesertanya Ustadz Wahabi. Ustadz Wahabi Ustadz. Waktu berangkat itu hari Jumat. Saya ditelepon sama anak buah saya, murid saya. Kiai diminta baca khutbah Jumat. Saya bilang, saya mau khutbah asalkan jadi imam. Kalau gak jadi imam gak mau. Saya mau tidur, saya musafir. Akhirnya bingung. Mau bilang gak boleh jadi imam karena sudah diminta jadi khotib. Akhirnya ya sudah. Sampai di sana DKM apa kalau di sini masjid tuh takmir apa DKM kalau di sini? BKM. BKM-nya tanya, Kiai, ini azannya mau 1 kali apa 2 kali? Saya mau minta 2 kali gak enak karena biasa 1 kali. Kalau azannya terserah di sini. Yang penting khutbah dan imamnya terserah saya. Akhirnya saya khutbah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selesai khutbah, saya jadi imam. Sholli fardal Jumat. Saya pakai usolli saudara. Nyari. Habis itu zikirnya saya jahar. Setelah sholat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Saya lirik-lirik dikit-dikit baca apa enggak orang-orang. Habis itu saya berdoa angkat tangan. Mereka angkat tangan, cuma gak tinggi. Cuma gini-gini aja angkatnya. Ya mungkin gak biasa. Kurang ikhlas angkatnya. Akhirnya menerangkan sifat 20 dan tauhid 3 di depan mereka. Saya terangkan, kalau tauhid rububiyah uluhiyah itu batil. Mengapa? Gak sah, bertentangan dengan Al-Quran. Tauhid rububiyah uluhiyah ini dibuat oleh Wahabi untuk mensyirikkan dan mengkafirkan orang yang bertawassul dan beristighatsah. Dan itu berarti bertujuan merobohkan ajaran Al-Quran dan hadis. Saya terangkan begitu panjang lebar. Jadi rububiyah uluhiyah ini
tujuannya adalah untuk mensyirikkan, mengkafirkan orang yang melakukan tawassul, istighatsah dan tabar. Itu rububiyah uluhiyah. Lalu tauhid asma wa sifat. Kalau tauhid asma wa sifat itu saudara, tujuannya adalah lawan dari sifat 20. Itu lawan sifat 20. Kalau menurut kita Allah itu seperti apa? Jawabannya mukhalafatuhu lil hawadits. Allah tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Kata tauhid asma wa sifatnya Wahabi, Tuhan itu mukhalafatuhu lil hawadits, tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Kata Wahabi, Tuhan itu mirip manusia. Seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Ini kata Wahabi. Akidah Wahabi mirip akidah Yahudi. Kata Yahudi, Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Artinya apa? Tuhannya Yahudi lebih tua dari Tuhannya Wahabi. Akidahnya Yahudi abang akidahnya Wahabi, makanya disingkat Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Beda, itu tauhid asma wa sifat itu. Beda. Pertanyaan keempat, Tuhan alamatnya di mana? Kalau kita jawabnya qiyamuhu binafsihi, Allah tidak butuh pada tempat. Allah berdiri pada zatnya sendiri, gak butuh pada tempat, gak butuh yang menentukan, yang menciptakan. Tapi kalau Wahabi apa? Loh, jelas alamatnya. Belum tahu ya alamat Tuhan. Loh, kamu tahu? Ya tahu. Di mana? Di Arasy. Wah, jauh banget ya. Kalau kita ada perlu gimana caranya? Kan pesawat belum ada yang ke Arasy. Apalagi sekarang naik pesawat harus vaksin. Bangsanya pesawat dari Medan ke Aceh pakai pesawat kecil saudara. Kalau ada mendung itu, tadi baca istighfar keras sekali saya ini. Karena hujan. Biasanya kan pesawat besar. Pesawat itu kalau besar paling ya goncangnya kecil. Karena pesawat kecil, wah ini gimana ini? Pesawatnya kecil. Mengapa? Orang Aceh rela gak naik pesawat daripada divaksin. Betul? Takut sama vaksin. Wahabi ditanya di Arasy, loh kalau ada perlu gimana? Kata Wahabi, jangan khawatir. Mengapa? Setiap pukul 3 pagi Tuhan turun ke langit pertama dunia. Ditanya Wahabi, ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 bangun, sholat tahajud, minta sama Tuhan. Tuhan mendengar. Wahabi ditanya, memangnya kalau gak turun Tuhan gak dengar? Bingung Wahabi mau jawab. Karena kalau jawab gak dengar, kafir dia. Tuhan gak dengar. Kalau dia jawab dengar, takut ditanya lagi. Kalau dengar, ngapain turun? Kau sudah dengar. Nanti Wahabi ditanya lagi. Itu turun pukul 3. Pukul 3 ikut waktu daerah mana? Wahabi bingung saudara. Karena pukul 3 Indonesia agak sama. Apalagi waktu istiwa jalan terus. Akhirnya apa? Kata Wahabi, turun terus sesuai dengan waktu daerah masing-masing. Mereka ditanya lagi, ya kalau begitu naiknya kapan? Katanya turun terus. Artinya apa? Ajaran Wahabi itu bikin bingung. Itu namanya tauhid asma wa sifat. Tauhid bikin bingung, tidak mengantarkan makrifat kepada Allah. Tauhid membingungkan, ya tauhidnya Wahabi itu saudara. Saya kira itulah saya sampaikan pendek-pendek ya, gak perlu panjang-panjang. Pendek-pendek agak lama ini. Ada lagi? Penanya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia,
Kiai beserta Jumbo Jamuli. Pertanyaan saya, Kiai, yang pertama, setiap diadakan Maulid Rasul, kita selalu membaca zikir dan salawat-salawat dengan bermacam-macam irama. Kan di saat kita mengikuti irama, kadang-kadang sering tergelincir daripada tajwid. Bolehkah kita berzikir ataupun berselawat dengan mengikuti irama walaupun tergelincir daripada tajwid? Itu yang pertama. Yang kedua, tentang masalah sholat berjamaah yang diimami oleh Wahabi. Apakah sah sholat kita? Ataupun bagaimana solusinya seandainya tidak sah? Solusinya seandainya kita sudah terlanjur ikut di dalam saf pertama misalkan. Itu aja. Okay. Yang pertama, yang wajib panjang pendeknya ikut tajwid itu cuma Al-Quran. Kalau Al-Quran nggak pakai tajwid, misalnya pakai langgam Nusantara, itu nggak boleh. Haram itu hukumnya. Apalagi diiringi musik kayak kemarin, haram itu kalau Quran. Kalau seperti Maulid, pakai lagu yang berliuk-liuk itu nggak apa-apa, walaupun nggak ikut tajwid. Keterangannya di kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin. Jadi nggak apa-apa. Misalnya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ini masih mendingan. Kalau itu kan masih berbau Arab lagunya. Kalau lagu yang murni Indonesia itu sangat jauh dari tajwid. Contohnya apa? Seperti sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Ini masih mendingan. Ada yang lebih parah lagi, sholawat nariyah. Allahumma sholli, coba bareng sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa dunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Gak apa-apa karena bukan Al-Qur'an, jadi gak apa-apa. Yang kedua, bermakmum pada Imam Wahabi hukumnya makruh. Sah tapi kalau sudah terlanjur ada di depan, ya gak boleh diputus. Mufarokoh gak apa-apa. Mufarokoh makruh. Kalau gak ada imam lagi, maka yang terbaik bagaimana? Yang muktamad mazhab Syafi'i lebih baik sholat sendiri. Ada juga muqadirul muktamad, lebih baik bermakmum pada mereka. Kalau orang Aceh, kalau ke tanah suci, kalau umroh biasanya ikut yang muktamad, bikin sholat berjamaah sendiri, tapi di kamar hotel, gak di Masjidil Haram, kadang setelah itu. Jadi gak apa-apa. Sudah ngantuk? Belum?
Saya yang ngantuk saudara. Tadi malam itu saya berangkat jam 10 dari rumah. Karena dari rumah ke bandara 4 jam. Sampai di bandara 1:30. Singgah di rumah Pak D. Di rumah paman bermalam. Jam 2 tidur, jam 4 sholat subuh terus ke bandara. Sampai di sini. Tapi sudah gak ngantuk. Karena barusan dikasih kopi apa di sini? Kasih kopi pahit sekali. Hah? Ya pokoknya kopi pahit lah. Pokoknya kalau minum itu dijamin gak ngantuk. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, untuk selanjutnya Lah. kami buka untuk yang ibu-ibu. Ibu-ibu ya, mungkin ada yang mau tanya. Gak ada? Oh silahkan. Kiai, saya ingin bertanya, kan aswaja atau sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah itu ada tanpa butuh pada tempat. Nah, bagaimana ada sebagian golongan yang mengatakan bahwasanya Allah itu kata mereka sampai seperti yang Kiai bilang tadi, ada yang mengatakan bersemayam di aras, ada juga yang mengatakan sebagian golongan mengatakan bahwasanya Allah itu sampai bertempat di hati manusia, atau mereka mengatakan meyakini bahwasanya Allah itu sampai bertempat di hati manusia atau menyatu dengan manusia. Kalau ada golongan seperti itu, apakah itu termasuk zina atau bukan? Terima kasih, guys. Yang pertama, golongan yang mengatakan Allah bertempat di arsy itu golongan mujassimah. Golongan yang menjasmanikan Allah. Atau musyabbihah, golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Atau hasyawiyah, golongan pinggiran. Karena kalau ada forum ilmiah, gak berani tampil berdiskusi ke depan, beraninya ngomong sama kawan-kawannya di pinggir. Disebut hasyawiyah. Sekarang dikenal dengan nama Wahabi, alias bukan Ahlus Sunnah wal. Kalau golongan yang mengatakan Allah bersemayam pada manusia, itu kufur. Gak boleh. Hulul wal ittihad itu kufur. Karena itu keyakinan orang-orang Nasrani. Orang-orang Kristen itu kan meyakini Tuhan itu bersemayam pada Bunda Maria dan Yesus. Maria itu Siti Maryam, Yesus itu Nabi Isa. Itu kafir. Gak boleh seperti itu. Itu di luar Islam. Dan itu yang berkeyakinan seperti itu ada sebagian golongan ekstrim dari kalangan sufi, pengikut tasawuf tapi radikal. Dan kayaknya di Aceh ada, entah Aceh mana yang saya sering jumpa dengan mereka. Jadi ada juga, jangan ikut yang itu. Sudah ya. Ada lagi. Karena sudah gak ada. Hah? Termasuk kalau yang dimaksud bersemayam di dalam hati, maksudnya hati seorang mukmin ingat pada Allah, itu betul memang. Tapi kalau yang dimaksud bersemayam ada di dalam hati, gak betul. Gak betul. Ditanya maksudnya bersemayam itu apa? Kalau maksud bersemayam, hati seorang mukmin selalu ingat pada Allah, ya betul. Kalau maksudnya bertempat, gak betul. Mungkin itu kesalahan bahasa.
karena sudah habis ya, pertanyaan sudah habis dan waktu ini pukul 3. Pukul 3 kurang 5 menit. Jam berapa ini? Jam 11.15 ya. Kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.